Family Comics. Welcome back di Suara Layar. Setiap detik adalah misteri, setiap adegan adalah emosi, dan setiap alur adalah perjalanan yang tak terlupakan. Bersiaplah karena kisah akan dimulai sekarang. Dan masih bersama Mimin di sini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 80 sampai chapter 82, di mana kita diperlihatkan Jinwoo yang telah mendapatkan misi untuk mengalahkan Raja Iblis, dan kita juga diperlihatkan misteri dari sistem yang mengatur semua ini. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di keesokan harinya, Jinwoo telah menjemput Jinwoo dengan mobil dari fasilitas hotelnya. Jinwoo berkata, sekarang ini fasilitas hotel sangat lengkap dan hebat. Jinwoo menjawab, tetaplah menginap di sana sampai kita punya kantor guild kita sendiri. Dalam hati Jinwoo berkata, aku tak menyangka kenapa dia malah menolak posisi guild master dan malah ikut denganku. Tapi walaupun begitu, aku tak boleh meledek orang yang rela pergi demi diriku. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di lokasi tujuan Jinwoo. Jinwoo berkata, aku berangkat dulu. Tanpa sempat bertanya, Jinwoo dibuat heran dengan bookname-nya yang tiba-tiba sudah menghilang dari mobilnya. Dan ternyata Jinwoo kini telah kembali masuk di dungeon Kastil Iblis lagi. Karena kesulitannya akan bertambah drastis, Jinwoo telah mempersiapkan segalanya. Jinwoo kemudian memakai item untuk melindungi dirinya dari panasnya api di sini. Sesaat kemudian, pesan dari sistem telah muncul. Anda mendapatkan misi baru. Kumpulkan jiwa iblis. Bagian kedua, Raja Iblis berada di lantai tertinggi. Kalahkan dia dan ambil jiwa. Dia akan diberikan setelah mengalahkan Raja Iblis pertama. Player akan mendapatkan runestone kualitas tertinggi. Kedua player akan mendapatkan bonus 30 poin status. Dan ketiga player akan mendapatkan hadiah rahasia. Jinwoo berkata, hadiah yang sungguh menarik. Item runestone dapat memberikan skill yang berhubungan dengan status jobnya. Jinwoo kini baru saja memiliki 3 skill dari status jobnya, yaitu Shadow Instruction, Chef Shadow, dan Domain of the Non. Jinwoo pun tak sabar untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jinwoo kemudian menuju ke lingkaran sihir untuk langsung naik ke lantai 76. Sampai di lantai tersebut, Jinwoo langsung disambut oleh gerombolan iblis di sana. Jinwoo kemudian memanggil Tak dan memberinya bola sihir untuk meningkatkan sihirnya. Dan seketika itu, Tak kemudian langsung melepaskan serangannya. Team of the Fire Dragon, sebuah semburan api besar, pun berhasil membasmi iblis-iblis tingkat tinggi tersebut. Jinwoo berkata, kekuatan yang menakjubkan. Level Jinwoo pun terus bertambah. Seiring levelnya yang bertambah, surat bayangan yang bisa disimpan pun juga terus bertambah. Namun sayangnya, Jinwoo tak bisa menjadikan mayat iblis di sini menjadi prajurit bayangannya. Jinwoo kemudian terus bertarung lantai demi lantai, tapi Jinwoo merasa bahwa ini kurang efisien. Jika pasukanku selalu bergerak serentak seperti ini akan menghabiskan banyak waktu. Jinwoo kemudian berkata kepada pasukan bayangannya, mulai sekarang kalian akan kembali menjadi 6 tim yang bergerak secara terpisah. Tas akan memimpin sebagian pasukan Orc Inggris, dan Iron akan memimpin pasukan Night. Tank akan memimpin pasukan monster beruang, sedangkan 2 Jenderal High Orc akan memimpin pasukan Orc yang tersisa. Aku juga punya 2 perintah untuk kalian. Pertama, kalian harus berpencar sesuai dengan tim kalian dan kalahkan semua musuh yang kalian temui. Yang kedua, jika kalian menemui item entry permit, langsung laporkan kepadaku sekarang. Berpencarlah, dan seketika itu juga ke-6 tim tersebut langsung berpencar ke seluruh area lantai ini. Selang beberapa saat kemudian, Jinwoo juga mendapatkan beberapa XP tambahan. Itu artinya para bayangan terus menghabisi musuh-musuh yang mereka temui. Namun tiba-tiba iblis tingkat tinggi mulai bermunculan dan membuat pasukan bayangan mulai kesulitan menghadapi mereka karena mana Jinwoo terkuras untuk meregenerasi bayangannya. Jinwoo pun menggunakan passion untuk memulihkan mananya. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di rumah sakit, ayah Jinwoo telah dirawat di sana karena kondisinya yang kurang stabil. Aku belum kalah. Tim kemudian berpindah di suatu pulau yang berada di Jepang. Di sebuah pulau terpencil, sesosok monster semut telah berhasil menyeberangi lautan dan masuk ke pulau itu. Di sana terlihat 2 orang hunter rank D dan rank E yang sedang melakukan patroli rutinnya di sebuah pemukiman dalam pulau tersebut. Di saat mereka melewati tepi pantai, mereka melihat sesosok monster semut di hadapannya. Dan seketika itu juga, monster itu pun langsung menghabisi kedua hunter itu dalam sekejap. Monster itu kemudian terbang mengelilingi pemukiman warga dan membunuh penduduk yang ada di sana. Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Setelah beberapa hari di dalam The Dungeon Kastil Iblis, level para bayangannya juga terus meningkat.
Sekarang Jinwoo sudah mencapai lantai 80. Tapi selama 2 hari berada di sini, Jinwoo tak kunjung menemukan item entry permit untuk pergi ke lantai berikutnya. Dan pada saat itulah Manaji 2 tiba-tiba terkuras dengan sangat deras. Itu artinya ada musuh yang dapat menghabisi pasukan bayangan secara terus-menerus. Jika regenerasi bayanganku tak bisa mengimbanginya, musuh pasti jauh lebih hebat dari pasukan bayanganku. Jinwoo dari jauh kemudian melihat sebuah ledakan. Sepertinya musuh berada di sana. Kalau tak salah, di sana adalah tim Iron. Karena Iron tak sanggup menghadapi musuh tersebut, Jinwoo lalu menarik kembali bayangan tim Iron. Di keesokan harinya juga terjadi hal yang sama. Tim General High-Oak dan tim Inggris telah berhasil dikalahkan. Sesuai dugaanku, sepertinya ada monster kuat di lantai ini. Jinwoo kemudian mulai menganalisa pergerakan musuh yang sepertinya mengincar pasukan bayangan yang lebih lemah. Setelah Jinwoo menganalisa, Jinwoo merasa bahwa target berikutnya pasti adalah tim tank. Jinwoo kemudian bergegas di tempat tim tank berada. Jinwoo lalu bersembunyi dengan skill stylenya dan mengamati dari kejauhan. Dan benar saja, sekelompok iblis telah datang. Mereka adalah iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Di saat tim tank mulai menyerang, iblis itu dapat dengan mudah mengalahkan tank dengan senjatanya. Walaupun tim tank mampu meregenerasi kembali, tapi mereka terus dibabat habis oleh iblis kesatria tersebut. Jinwoo merasa pasukan bayangannya bukanlah tandingan mereka. Jinwoo kemudian keluar dari persembunyiannya dan berdiri di hadapan iblis-iblis itu. Ketika iblis itu melihat manusia di depannya, iblis itu pun langsung meresap dan menyerang Jinwoo dengan tombaknya. Namun Jinwoo dapat dengan mudah menghindarinya sambil melepaskan tendangan tepat di kepala iblis tersebut dengan sangat keras. Iblis lainnya dengan cepat berlari ke arah Jinwoo. Akan tetapi Jinwoo tiba-tiba telah berada di samping mereka dan langsung mencincang kedua iblis itu dengan daggernya. Jinwoo kemudian langsung menerobos maju ke arah pemimpin iblis tersebut. Melihat itu, iblis itu pun sampai gemetar ketakutan. Ketika melihat kengerian Jinwoo, Jinwoo berkata, "Aku selalu penasaran, apakah monster juga bisa merasakan rasa takut?" Tapi sekarang aku tahu, iblis itu kemudian mulai melepaskan serangan secara bertubi-tubi dengan pedangnya. Tapi Jinwoo dengan cepat menghindari setiap serangan yang dilancarkan. Jinwoo berkata, serangannya akurat, dia mengincar tepat di dahi, leher, dan jantung. Iblis di lantai ini sepertinya cukup cerdas. Jinwoo kemudian menyerang balik, dan pada saat itulah Jinwoo membelah pedang iblis itu dengan dekarnya. Jinwoo lalu memegang kepala iblis itu dan siap memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba iblis itu mengatakan sesuatu, bahwa ia menyerah. "Aku menyerah." Serangan Jinwoo pun terhenti. Jinwoo heran kenapa iblis ini bisa berbicara seperti manusia. Suaranya juga terdengar seperti suara perempuan. Jinwoo kemudian membuka topengnya, dan ternyata iblis itu memang seorang perempuan. Iblis itu kemudian berkata, "Maafkan aku, kami mengaku salah, jadi ampunilah aku." Jinwoo menjawab, "Kalian sudah menyerang prajuritku, dan sekarang kau ingin minta maaf." Iblis itu berkata, "Aku sangat menyesal, tapi tugas kami adalah untuk melindungi area ini. Kami tak bisa diam saja ketika melihat sekelompok tentaramu membunuh iblis lain seperti semut. Jadi ampunilah aku." Jinwoo dalam hati berkata, "Dia iblis yang aneh, tapi aku juga tak terlalu suka membunuh iblis yang mirip seperti manusia, apalagi dia perempuan." Namun dari belakang, iblis itu memegang sebuah pisau. Ini kesempatan yang bagus. Iblis itu lalu diam-diam menyerang Jinwoo dari belakang. Akan tetapi, serangan tersebut telah berhasil diblokir oleh sihir pelindung milik Tas, Hymn of Protection. Jinwoo lalu berbalik dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Mengetahui serangannya gagal, sentak iblis itu mengambil dan meminta ampunan. "Tolong ampunilah aku. Kalau Anda mengampuniku, aku akan memberikan apa yang Anda inginkan." Jinwoo menjawab, "Aku sedang membutuhkan entry permit." Iblis itu berkata, "Saat ini entry permit dilindungi oleh klan kami. Kalau Anda mengantarkanku pulang dengan selamat, aku akan memberikannya kepadamu. Aku juga tahu di mana letak semua entry permit di setiap lantainya. Aku akan memberitahumu, asalkan keselamatan diriku dan klanku terjamin." Jinwoo menjawab, "Penawaran yang menarik. Aku akan memberimu, asalkan keselamatan diriku dan klanku terjamin." Jinwoo menjawab, "Penawaran yang menarik. Tapi apakah dia bisa dipercaya atau tidak?" Jinwoo lalu mendekati gadis iblis itu dan menatapnya hingga membuat gadis iblis itu salting sendiri. Skill Bloodlust kemudian diaktifkan.
Seketika itu juga Jinwoo melepaskan aura yang mengerikan dan berkata, "Bisakah aku mempercayaimu?" Ketika iblis itu merasakan aura Jinwoo yang mengerikan, iblis itu pun gemetar ketakutan, hingga keringat bercucuran di wajahnya. Ia melihat kegelapan yang tak berujung. "Aku tidak berbohong, aku tidak akan berbohong lagi." Yang artinya Jinwoo telah mengampuninya. "Baiklah, kalau kau bisa memberikan entry permitnya, aku akan langsung meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum itu, kalian ini sebenarnya siapa?" Gadis iblis itu menjawab, "Namaku adalah Esil, putri pertama dari klan radio." Jinwoo menjawab, "Aku tidak menanyakan hal itu." Jinwoo kemudian teringat perkataan jengkel yang dikatakan oleh Baroka dahulu, di mana dia selalu mendengar suara di kepalanya untuk membunuh manusia. Jinwoo penasaran, apakah di kepala iblis juga ada sistem yang sama seperti para monster? Jinwoo lalu bertanya, "Apakah kamu mendengar suara di kepalamu yang menyuruh untuk membunuh para manusia?" Mendengar pertanyaan itu, Esil sedikit heran. "Kami tidak mendengar suara itu, tapi kami mendengar suara untuk melindungi tempat tinggal kami." Jinwoo menyimpulkan bahwa tujuan master di sini berbeda. Jinwoo lalu bertanya lagi, "Sejak kapan kamu mendengar suara itu?" "Sejak kami sadar berada di sini," jawab Esil. "Kalau begitu, para iblis dulunya hidup di mana? Ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui sifat dari sistemnya." Jinwoo lanjut bertanya, "Lalu kamu tinggal di mana sebelum sadar ada di sini?" Esil menjawab bahwa ia dulu tinggal di dunia iblis, tapi ketika kami sadar, kami tiba-tiba sudah berada di sini. Jinwoo bertanya, "Apa yang kalian lakukan di dunia iblis?" Esil menjawab, "Perang. Kami sedang bersiap untuk perang. Perang untuk memerangi musuh yang saking kuatnya sampai-sampai seluruh iblis dikumpulkan supaya bisa melawannya." Ketika Esil menjawab itu, sistem di kepalanya mulai mempengaruhi pikirannya. Sistem telah membatasi informasi yang dapat disampaikan. Percakapan ini akan dihentikan. Esil tiba-tiba mulai pusing kepala. Jinwoo yang melihat keanehan itu merasa jika kejadian ini sama seperti saat berbicara dengan Baroka dahulu. Sistem itu menghentikan secara paksa percakapannya. Kalau begitu, berbicara dengannya dapat memberiku sebuah petunjuk. Jinwoo lalu bertanya lagi, "Jadi, siapa musuh kuat yang kau maksud tadi?" Esil ingin menjawab, tapi sistem di kepalanya terus bereaksi untuk menghentikannya. Hingga akhirnya, Esil tak kuat menahan rasa sakit di kepalanya dan langsung pingsan seketika. Kemudian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.